Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Hermawan dari Teknik Informatika Malam, NIM 1914321019 ya. Di sini saya mau menjelaskan tentang UAS komputer forensik. Di sini sudah dijelaskan dengan 3 soal dari Bu Wahyuni. Ya, buatlah video durasi dengan isi sebagai berikut. Untuk nomor 1, penjelasan tentang pemahaman kalian setelah mengikuti komputer forensik. Ya, untuk saya sendiri ya, komputer forensik kadang dikenal dengan ilmu komputer. Ilmu komputer forensik adalah cabang ilmu forensik digital yang berkaitan dengan bukti yang ditemukan di komputer dan media penyimpanan digital. Tujuan dari komputer forensik tersebut untuk memeriksa data, memeriksa media digital dengan tujuan mengidentifikasi, melestarikan, memulihkan, menganalisis, dan menyajikan fakta dan opini tentang informasi digital. Meskipun paling sering dikaitkan dengan penyelidikan dari berbagai kejahatan komputer, komputer forensik juga dapat digunakan untuk proses sipil. Disiplin ilmu yang melibatkan teknik yang sama dan prinsip-prinsip untuk pemulihan data, tetapi dengan pedoman tambahan dan praktek yang dirancang untuk membuat hukum jejak audit. Dan untuk soal yang kedua ini, jika kedepannya kalian menjadi seorang ahli komputer forensik, apa yang harus Anda siapkan? Nah, ini untuk jawabannya sendiri. Untuk menjadi ahli forensik, pertama kali yang perlu dilakukan ialah mengumpulkan dan mendapatkan bukti-bukti yang dapat digunakan untuk mendukung proses penyelidikan. Media massa yang bisa dijadikan sebagai barang bukti mencakup sebuah komputer, menyimpan media penyimpanan PDI, smartphone, smart card, SMS, email, cookies, log file, dokumen, atau bahkan sederetan paket yang berpindah dari dalam jaringan komputer. Kedua, ialah memelihara dan menyiapkan bukti-bukti yang ada. Termasuk dalam tahapan ini melindungi bukti-bukti dari terjadinya kerusakan, perubahan, dan penghilang oleh pihak-pihak tertentu. Barang bukti harus benar-benar dijaga dengan baik. Artinya, sebelum mengalami proses perubahan, apapun ketika diserahkan kepada ahli digital forensik untuk diteliti. Ketiga, melakukan analisis secara mendalam terhadap bukti-bukti yang ada. Bukti yang telah didapatkan perlu dipelajari kembali dalam sejumlah alur yang terkait dengan tindak pengusutan, antara lain siapa yang telah melakukan apa yang telah dilakukan, software yang digunakan, hasil proses apa yang dihasilkan, dan waktu melakukan. Nah, di situ kita melakukan penelusuran yang bisa dilakukan pada sumber data seperti berikut: alamat URL yang telah dikunjungi, pesan email atau kumpulan alamat email yang terdaftar, program Word processing, format gambar yang digunakan, berkas-berkas yang telah dihapus, password, registry, hidden file, log event, viewers, dan log application. Nah, itu jawaban yang nomor 2. Kalau kita menyiapkan untuk sebagai ahli forensik untuk kedepannya ya. Dan untuk yang nomor 3 ini, soalnya tool apa yang kalian ketahui dan sebutkan kegunaannya. Tampilkan juga gambar tool dalam video. Nah, untuk tools di sini kami untuk toolnya, nah kita pakai yang Wireshark. Untuk Wireshark sendiri adalah program network protokol analyzer, analis penganalisa protokol yang lengkap. Untuk fungsi sendiri dari Wireshark yang utama dipakai oleh network administrator untuk menganalisa kinerja jaringan. Wireshark mampu menangkap paket-paket data atau informasi yang berjalan di dalam jaringan yang terlihat. Semua jenis informasi ini dapat dengan mudah dianalisa, yaitu dengan memakai sniffing
Dengan sniffing diperoleh informasi penting seperti kata sandi akun lain. Dan untuk tools yang kedua, dapat Explico. Untuk Explico sendiri merupakan salah satu tool yang digunakan untuk melakukan analisis forensik jaringan atau Network Forensic Analysis Tool (NVAT). Tujuan utamanya adalah melakukan ekstraksi dari capture traffic internet yang mengandung data dari sebuah aplikasi. Sebagai contoh dari file PGP, PCAP, Explico dapat mengekstraksi setiap email, POP, IMAP, dan SMTP. Semua konten HTTP, semua panggilan VoIP, SIP, RTP, IRC, MNS, dan sebagainya. Explico dapat melakukan klasifikasi lebih dari 140 protokol aplikasi. Explico dapat digunakan untuk melakukan sniffer decoder jika digunakan pada keadaan live atau konjungsi dengan NetNIF-NG. Dan untuk tool yang ketiga, Network Miller. Untuk Network Miner sendiri adalah alat analisis forensik jaringan NVAT untuk Windows. Network Miner dapat digunakan sebagai alat pengintai paket jaringan pasif yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sistem operasi, sesi, nama host, open port, dan lain-lain tanpa perlu menempatkan lalu lintas di jaringan secara langsung. Dan tool untuk yang keempat ini, AutoPSY. Untuk AutoPSY adalah aplikasi yang dapat mengetahui informasi tersembunyi dari suatu file. Mulai dari kapan file itu dibuat, kapan file itu terakhir kali diubah, kapan file terakhir kali diakses, kapan file itu dihapus. Aplikasi ini menggunakan enkripsi apa dan passwordnya apa. Dan untuk tools yang kelima, yang terakhir, FTK Imager adalah sebuah tool untuk melakukan preview dan pembuatan image yang dapat kita gunakan untuk melakukan pengujian barang bukti digital. FTK Imager ini juga dapat melakukan perfect copy image forensik tanpa merubah data atau mendata dari bukti aslinya. Dan sekian, terima kasih untuk jawaban UAS komputer forensiknya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang salah maupun ucapan kata yang salah. Mohon maaf selebihnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.